Bayangin deh, seorang pemuda sederhana bernama Indra tanpa sengaja menemukan gadis cantik yang pingsan di pinggir jalan. Tapi siapa sangka, pertolongan kecil itu justru mengubah seluruh hidupnya dengan balasan yang sama sekali nggak pernah ia duga. Sebelum kisah ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu, cahaya matahari perlahan meredup, menyelinap malu-malu di sela pepohonan yang tumbuh di tepi jalan kecil. Indra melangkah pelan dengan tas kerjanya yang lusuh di tangan. Tubuhnya letih, tulang-tulangnya pegal setelah seharian berjibaku di bengkel kecil. Tangannya masih terasa berat, bekas memutar kunci pas dan mengangkat mesin yang seakan tak mau kalah dengan tenaganya. Meski lelah, ia terbiasa melewati jalan sempit di pinggir sawah untuk pulang. Jalannya sepi, udara di sana lebih segar, jauh berbeda dengan jalan utama yang padat kendaraan dan penuh asap. Biasanya, Indra bisa menikmati langkah kakinya sambil ditemani suara jangkrik yang mulai bernyanyi menjelang malam. Namun, sore itu terasa berbeda. Dari kejauhan, matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di pinggir jalan yang lengang, tergeletak tubuh seorang gadis muda. Indra sempat mengucek matanya, memastikan apa yang ia lihat bukan bayangan. Jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah terburu-buru, ia mendekat. "Ya Tuhan," gumamnya lirih. Seorang gadis terbaring tak berdaya di tanah. Rambut hitam panjangnya terurai berantakan. Wajahnya pucat seperti kehilangan banyak tenaga. Ia mengenakan blus putih sederhana dengan rok panjang berwarna coklat muda. Di sampingnya hanya ada tas kecil yang tergeletak begitu saja. Indra panik. Ia jongkok, lalu dengan hati-hati menepuk bahu gadis itu. "Mbak, bisa dengar saya?" tanyanya dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Gadis itu tetap diam. Napasnya terdengar pelan dan berat. Kecemasan semakin mencengkeram dada Indra. Ia menoleh kanan-kiri, berharap ada orang yang bisa dimintai bantuan. Namun jalan itu sunyi. Hanya suara burung kecil yang pulang ke sarang. "Kalau aku tinggalin bisa bahaya. Tapi kalau ku bawa sendiri, semoga masih sempat," batinnya gusar. Dengan hati-hati, ia meraih tangan gadis itu. Dingin, membuat rasa khawatirnya semakin menjadi. Lalu, meski tubuhnya sendiri kelelahan, Indra mengangkat tubuh gadis itu. Ringan, tapi entah kenapa terasa berat. Mungkin karena beban tanggung jawab yang tiba-tiba ada di pundaknya. Ia menggendong gadis itu erat di kedua tangannya. "Aku harus cari pertolongan. Semoga ada ojek atau siapa saja lewat," gumamnya sambil mempercepat langkah. Keringat menetes di wajahnya meski udara sore terasa sejuk. Ia hanya fokus membawa gadis itu seaman mungkin. Dalam hatinya, doa tak henti terucap agar gadis itu selamat. Beberapa menit kemudian, matanya menangkap sosok seorang bapak yang tengah mendorong sepeda motor di pinggir jalan. Seakan mendapat harapan baru, Indra bergegas menghampirinya. "Pak, tolong, ada orang pingsan!" teriaknya. Bapak itu terperanjat melihat Indra menggendong seorang gadis. "Ya Allah, kenapa ini, Mas?" "Saya kurang tahu, Pak. Saya menemukannya tergeletak di pinggir jalan. Bisa tolong antar ke rumah sakit?" Pinta Indra penuh harap. Tanpa ragu, bapak itu mengangguk. "Ayo, naik saja. Saya bawa motornya." Dengan sedikit kesulitan, Indra naik ke jok belakang sambil tetap menggendong gadis itu. Motor pun melaju, tak terlalu kencang tapi cukup cepat menuju rumah sakit kecil di kota. Sepanjang perjalanan, pandangan Indra tak lepas dari wajah gadis itu. Meski pucat, ia tetap bisa melihat jelas paras cantik yang lembut, alisnya rapi, kulit wajahnya halus, ada kesan teduh yang entah kenapa membuat hati Indra iba. Sekaligus penasaran, siapa sebenarnya dia? Kenapa bisa tergeletak sendirian di jalan sepi? Sekitar 15 menit kemudian, mereka sampai di depan rumah sakit. Beberapa perawat sigap datang dengan tandu. "Cepat, tekanan darahnya turun," seru salah satu perawat. Indra menurunkan gadis itu ke tandu, hatinya sedikit lega meski cemas masih menggantung. Ia mengikuti langkah para perawat yang mendorong gadis itu masuk ke ruang gawat darurat. Di ruang tunggu, Indra terdiam.
Bajunya basah oleh keringat, napasnya masih terengah. Tas kerjanya tergeletak begitu saja di kursi samping. Pikirannya campur aduk. Ia tidak mengenal gadis itu, tidak tahu namanya, dari mana asalnya, atau apa yang menimpanya. Namun ada sesuatu di dalam hati Indra yang menahannya untuk tidak pergi. Mungkin aku hanya orang asing baginya. Tapi kalau aku meninggalkannya sekarang, rasanya tidak tenang, batinnya bergulat. Waktu berjalan lambat. Detik jam di dinding ruang tunggu terdengar jelas, seolah mempermainkan kesabarannya. Sesekali Indra menarik napas panjang, matanya terus menatap pintu ruang perawatan yang tertutup rapat. Sore itu, tanpa pernah ia rencanakan, hidup Indra berubah. Dari sekadar pulang kerja melewati jalan sepi, kini ia duduk di rumah sakit. Menunggu nasib seorang gadis asing yang baru saja ditemukannya tak berdaya. Indra masih duduk di kursi ruang tunggu rumah sakit. Sesekali kedua tangannya ia genggam erat, seakan mencoba meredam gejolak perasaan yang bercampur antara cemas dan penasaran. Di hadapannya, pintu ruang gawat darurat tertutup rapat. Dari baliknya hanya terdengar samar suara langkah perawat dan deru mesin medis yang bekerja tanpa henti. Matanya berulang kali melirik jam dinding. Jarum panjangnya terasa begitu lambat bergerak. Baru 20 menit berlalu, namun bagi Indra, waktu seolah melar berjalan berjam-jam. Ya Allah, semoga dia baik-baik saja, gumamnya lirih, hampir seperti sebuah doa. Tiba-tiba pintu ruang perawatan terbuka. Seorang dokter keluar dengan wajah serius, masker masih menutupi sebagian wajahnya. Refleks, Indra bangkit berdiri. "Dok, bagaimana keadaannya?" Tanyanya penuh harap. Dokter itu melepas masker sebentar, lalu menghela napas dan tersenyum tipis. "Kamu keluarganya?" Indra sempat kaku. Bukan dok, saya hanya orang yang menemukannya pingsan di jalan." Dokter mengangguk pelan. "Syukurlah kamu cepat membawanya. Kondisinya tadi sempat drop karena dehidrasi dan kelelahan. Tapi sekarang sudah mulai stabil. Kami pasang infus untuk mengisi cairan. Untuk sementara, biarkan dia istirahat." Indra mengembuskan napas panjang. Ada rasa lega yang perlahan mengangkat beban dari dadanya. "Alhamdulillah," bisiknya. "Kamu bisa menunggu di ruang rawat. Sebentar lagi pasien akan dipindahkan," tambah sang dokter sebelum kembali masuk. Tak lama, 2 perawat keluar sambil mendorong ranjang pasien. Di atasnya, gadis itu terbaring dengan wajah pucat, tapi lebih tenang dari sebelumnya. Indra tanpa ragu mengikuti mereka hingga sampai ke kamar rawat inap sederhana bercat putih. Ranjang ditempatkan di dekat jendela. Cahaya lampu neon membuat suasana ruangan terasa dingin. Indra duduk di kursi di samping ranjang. Pandangannya tak lepas dari gadis itu yang masih tertidur dengan selang infus menempel di tangannya. Dalam hatinya, pertanyaan terus bergema. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa bisa sendirian sampai pingsan di jalan sepi? Rasanya aneh. Baru kali ini Indra begitu peduli pada seseorang yang sama sekali belum ia kenal. Biasanya, sepulang kerja ia hanya ingin cepat pulang, beristirahat, lalu tidur. Tapi malam itu, ia rela menunggu, menjaga seorang asing yang baru ditemuinya. Jam demi jam berlalu. Perawat datang bergantian memeriksa kondisi pasien. Indra hanya mengangguk, kadang mengucapkan terima kasih singkat. Saat jarum jam menunjukkan pukul 9 malam, ia bersandar di kursi, kantuk mulai menyerang. Namun matanya tetap terarah pada wajah gadis itu. Entah kenapa, ia merasa tidak tega meninggalkannya sendirian. Pikirannya terbang pada ibunya di kampung. Ia membayangkan, bagaimana jika ibunya yang tiba-tiba jatuh pingsan di jalan, lalu tak ada yang menolong. Bayangan itu membuat hatinya mantap untuk terus bertahan di sana. Sekitar setengah jam kemudian, suara lirih terdengar. Gadis itu mengerang pelan, kepalanya bergerak sedikit. Spontan Indra menegakkan tubuhnya. Dia sadar? Bisiknya penuh harap. Namun gadis itu hanya menggeliat sebentar lalu kembali diam. Meski begitu, napasnya kini lebih teratur, tanda-tanda perbaikan mulai terlihat.
Indra tersenyum lega, rasa syukurnya semakin dalam. Sambil menatapnya, Indra mencoba menebak-nebak usianya. Mungkin awal 20-an, sebaya dengannya. Kulitnya bersih meski kini pucat, rambut hitam panjangnya sedikit kusut, karena berbaring terlalu lama. Indra mengusap wajahnya sendiri, merasa janggal. Baru juga ketemu. Kok aku sudah kepikiran terus begini, batinnya. Di tengah lamunannya, pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk sambil membawa catatan medis. Ia tersenyum ramah. Mas, terima kasih ya sudah bawa pasien ini. Kalau telat sedikit bisa berbahaya. Masih mau menunggu di sini? Tanyanya. Indra mengangguk mantap. Iya mbak, nggak apa-apa. Saya tunggu sampai dia sadar. Perawat itu tersenyum lagi sebelum menulis sesuatu di bukunya dan keluar. Kamar kembali hening. Hanya detik jam dan bunyi mesin infus yang menemani. Indra menopang dagunya, menahan kantuk yang semakin berat. Waktu merambat menuju pukul 11 malam. Pada akhirnya, tubuh lelahnya menyerah. Ia tertidur di kursi dengan kepala bersandar ke dinding, posisi miring yang jauh dari nyaman. Malam itu menjadi malam panjang bagi Indra. Bukan hanya karena tubuhnya letih, tapi juga karena hatinya dipenuhi tanya. Tentang siapa gadis itu, dari mana asalnya, dan apa yang membawanya hingga tergeletak tak berdaya di jalan sepi. Tanpa ia sadari, rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi kepedulian yang lebih dalam. Esok pagi, cahaya matahari masuk malu-malu menembus tirai tipis jendela kamar rumah sakit. Sinar itu menjadi saksi dari sebuah kejutan pertama bagi Indra. Kejutan dari seorang gadis bernama Bella, yang akhirnya membuka mata di hadapannya. Indra terbangun karena silau matahari. Ia mengusap wajah, mengerjap-ngerjapkan mata, lalu meregangkan tubuhnya yang pegal setelah semalaman tidur di kursi kayu yang keras. Meski rasa sakit menjalar di punggungnya, pikirannya langsung teringat pada gadis yang semalam terbaring lemah. Dengan jantung berdebar, ia menoleh ke arah ranjang. Saat itu, Bella mulai menggeliat pelan. Kelopak matanya yang sebelumnya tertutup rapat bergerak, lalu perlahan terbuka. Indra refleks berdiri, langkahnya maju mendekat ke sisi ranjang. Syukurlah, kamu sudah sadar, ucapnya lirih, seakan takut mengagetkan. Bella menatap bingung. Pandangannya masih kabur, berusaha mengenali sosok asing yang berdiri di sampingnya. Bibirnya bergerak, suara lirih keluar. Kamu, siapa? Tanyanya lemah. Indra tersenyum tipis, mencoba menenangkan. Aku Indra. Aku yang nemuin kamu pingsan di jalan kemarin sore. Lalu aku bawa ke rumah sakit ini. Bella terdiam sejenak. Ia memejamkan mata, seperti berusaha mengingat sesuatu. Ketika ia membuka mata kembali, air bening menggantung di sudut matanya. Kalau bukan kamu, mungkin aku... Suaranya tercekat. Indra buru-buru menggeleng. Sudahlah, jangan dipikirin. Yang penting sekarang kamu selamat, bisa istirahat. Bella menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Senyum tipis merekah di wajah pucatnya. Terima kasih banyak. Mendengar namanya disebut dengan begitu tulus membuat dada Indra terasa hangat. Ia tak menyangka ucapan sederhana itu mampu membuat hatinya terenyuh. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, namamu siapa? Tanyanya sambil tersenyum. Bella mengusap sisa air matanya lalu menjawab pelan. Aku Bella. Nama itu terdengar begitu indah di telinga Indra. Ia mengulanginya dalam hati, seakan takut melupakannya. Bella. Sejenak suasana kamar hening. Hanya suara mesin infus yang terdengar mengisi keheningan. Indra pun mencari topik agar Bella tidak merasa canggung. Kamu nggak usah banyak mikir dulu. Fokus istirahat biar cepat pulih. Kalau butuh apa-apa, bilang saja ya. Bella mengangguk kecil. Wajahnya masih lemah, tapi ada senyum samar yang berusaha ia tunjukkan. Tak lama, seorang perawat masuk. Matanya berbinar lega melihat Bella sudah sadar. Bagus sekali Mbak Bella sudah bangun. Bagaimana rasanya? Masih agak pusing, jawab Bella pelan. Perawat memeriksa infus, lalu mencatat sesuatu di buku laporan. Sebelum keluar, ia menoleh ke Indra. Mas, terima kasih sudah menjaga pasien. Kalau kemarin telat sedikit, keadaannya bisa lebih parah. Indra hanya tersenyum dan mengangguk.
Ia tak merasa perlu dianggap pahlawan. Baginya, menolong orang yang membutuhkan adalah kewajiban yang semestinya dilakukan siapa saja. Setelah perawat keluar, Bella kembali menatap Indra. Kamu pasti capek, ya? Semalam tidur di kursi, demi jagain orang yang bahkan belum kamu kenal. Indra tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Hehe. Iya sih, agak pegal. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kamu sehat. Lagi pula aku memang nggak tega ninggalin kamu sendirian. Bella menunduk, pipinya merona samar. Ia terharu mendengar kalimat itu. Jarang ada orang asing yang mau peduli begitu besar, apalagi tanpa imbalan apapun. Suasana kembali hening sesaat, hingga akhirnya Bella membuka suara. Indra, aku nggak tahu bagaimana harus balas kebaikanmu. Aku benar-benar berhutang nyawa sama kamu. Indra cepat menggeleng. Nggak usah mikir begitu. Aku cuma kebetulan lewat dan lihat kamu butuh pertolongan. Kalau orang lain yang nemuin, pasti mereka juga bakal nolong. Bella menatapnya dalam-dalam. Nggak semua orang begitu, Indra. Banyak orang sekarang sibuk sama urusan masing-masing. Kalau kamu nggak berhenti waktu itu, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Indra terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya membalas dengan senyum tipis, meski dalam hati ia sadar, ucapan Bella ada benarnya. Tidak semua orang mau repot menolong orang asing. Tak lama, pintu kamar kembali terbuka. Seorang ibu paruh baya masuk, membawa rantang makanan. Ternyata itu ibu kos Bella yang mendapat kabar dari perawat. Setelah berbincang sebentar, sang ibu pamit kembali ke rumah. Ruangan kembali sepi. Indra duduk lagi di kursi samping ranjang. Ia menatap Bella yang mulai terlihat lebih segar. Aku senang lihat kamu bisa senyum lagi, ucap Indra spontan. Bella tersipu, menunduk sambil meremas selimut di tangannya. Aku juga senang. Ada orang baik kayak kamu di saat aku lagi jatuh. Kalimat itu membuat hati Indra bergetar. Saat itu juga, ia sadar. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Bukan sekadar pertemuan kebetulan antara dua orang asing, melainkan sebuah ikatan hangat, awal dari kedekatan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sejak pagi itu, nama Bella tak lagi terdengar asing di telinga Indra. Gadis itu perlahan menjadi bagian penting dalam pikirannya, seakan menempati ruang baru di hatinya. Hari-hari setelah Bella siuman, Indra tetap setia datang menjenguk. Kadang ia mampir sepulang kerja, kadang di pagi hari sebelum bengkel tempatnya mencari nafkah dibuka. Ia tak pernah datang dengan tangan kosong, meski hanya membawa sebotol air mineral atau beberapa buah sederhana, cukup untuk menunjukkan kepedulian yang tulus. Setiap kali Indra muncul, wajah Bella selalu berbinar. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, senyum itu mampu membuat kamar rumah sakit terasa hangat, seakan menghadirkan cahaya matahari di ruangan yang dingin. Mereka mulai terbiasa bercakap, bertukar cerita kecil, hingga tak jarang tawa keduanya pecah di sela-sela keheningan. Sore itu, ketika matahari condong ke barat, Indra datang dengan jaket lusuh yang setia menemaninya. Tangannya menenteng plastik berisi jeruk segar. Nah, ini buat kamu. Biar cepat sehat, ucapnya sambil meletakkan jeruk di meja kecil di samping ranjang. Bella tersenyum, matanya berbinar. Kamu repot-repot banget, Indra, padahal aku nggak minta. Indra hanya mengangkat bahu, tersenyum ringan. Hehe, nggak repot kok. Aku cuma pengen lihat kamu sembuh, supaya nanti nggak perlu lagi ketemu aku di rumah sakit begini. Bella terkekeh kecil, lalu berkata lirih, tapi justru karena aku pingsan, aku jadi ketemu orang baik kayak kamu. Ucapan itu membuat Indra terdiam. Ada rasa hangat yang merayap di dadanya, tapi ia buru-buru mengalihkan pandangan agar tidak terlihat canggung. Beberapa menit mereka larut dalam obrolan ringan, hingga akhirnya Indra memberanikan diri bertanya, Bella, sebenarnya waktu itu kenapa kamu bisa pingsan di jalan? Kamu sakit apa? Senyum Bella perlahan meredup. Tatapannya menunduk, seakan mencari keberanian untuk membuka diri. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku nggak sakit parah, Indra. Aku pingsan karena kecapekan. Mungkin juga karena sering nggak makan teratur. Kening Indra berkerut, bingung. Kok bisa? Maksudnya,
Kamu kerja terlalu berat ya? Bella menatapnya dengan mata sendu. Ada lelah yang sulit disembunyikan. Iya, Indra. Aku kerja di kota ini sendirian. Orang tuaku di kampung, adikku masih sekolah. Aku harus banting tulang supaya bisa kirim uang tiap bulan. Kadang aku lupa jaga kesehatan, bahkan sering cuma makan sekali sehari. Aku pikir aku kuat, ternyata tubuhku nggak sanggup. Indra terdiam. Ia bisa merasakan betapa berat beban yang dipikul gadis itu. Masih muda, tapi harus menanggung tanggung jawab sebesar itu. Kenapa kamu nggak cerita sama teman atau orang dekatmu di sini? Tanyanya hati-hati. Bella menggeleng pelan. Aku nggak punya banyak teman, Indra. Jam kerja panjang, habis itu aku langsung pulang ke kos. Jadi, ya, aku jalani semua sendiri. Suasana mendadak hening. Indra menatapnya penuh iba sekaligus kagum. Gadis itu rapuh secara fisik, namun hatinya begitu kuat. Aku salut sama kamu, Bella. Nggak semua orang sanggup berjuang seperti itu. Tapi janji, ya, mulai sekarang kamu harus jaga kesehatanmu. Kalau kamu sakit, siapa yang mau jagain adikmu? Ucap Indra tegas namun lembut. Bella menunduk, matanya berkaca-kaca. Iya, kamu benar. Aku sering terlalu keras sama diri sendiri. Aku cuma takut. Kalau aku berhenti sebentar, adikku nggak bisa sekolah. Indra spontan tersenyum menenangkan. Hei, kamu nggak sendirian sekarang. Kalau butuh teman cerita, jangan ragu. Mungkin aku nggak bisa bantu banyak soal uang, tapi aku bisa jadi tempat kamu bersandar. Bella menatapnya lama. Ada rasa haru sekaligus kepercayaan yang mulai tumbuh. Terima kasih, Indra. Kamu orang pertama di kota ini yang benar-benar peduli sama aku. Kata-kata itu menusuk hati Indra. Ia tak pernah menyangka niat sederhana menolong orang asing bisa mengubah dirinya jadi sosok berarti dalam hidup seseorang. Malam itu, sebelum pulang, ia sempat melihat Bella tertidur dengan wajah damai. Di perjalanan pulang, pikirannya penuh bayangan Bella. Ia merasa seakan menemukan alasan baru untuk menjalani hari-harinya. Bukan lagi sekadar bekerja untuk dirinya sendiri, tapi juga demi seseorang yang kini ingin ia lindungi. Indra tak tahu pasti. Apakah perasaan itu hanya sekadar iba, atau sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam? Namun ia sadar, pertemuan dengan Bella bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, yang perlahan mengikat mereka berdua. Hari demi hari, kondisi Bella terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Wajahnya yang dulu pucat kini perlahan bersemu. Tubuhnya yang sempat lemah mulai kembali kuat. Bahkan dokter berkata, dalam hitungan hari saja, ia sudah bisa pulang. Kabar itu membuat dada Indra lapang. Namun di balik lega, ada rasa lain yang mengusik. Kalau Bella pulang, apakah aku masih bisa menemuinya setiap hari? Atau setelah ini, semuanya akan berhenti di sini? Pertanyaan itu berputar-putar di pikirannya, tak mau pergi. Sore itu, seperti biasa, Indra datang menjenguk. Bella tampak lebih segar. Ia sudah bisa duduk tegak di ranjang. Pakaian pasien rapi melekat di tubuhnya. Rambut hitamnya disisir sederhana. Cahaya sore yang masuk dari jendela seolah memantulkan semangat baru di wajahnya. Wah, hari ini kelihatan sehat banget, sapa Indra dengan senyum tulus. Bella tertawa kecil. Hehe, iya. Semua ini berkat kamu juga, Indra. Kalau bukan kamu yang bawa aku ke sini, mungkin aku nggak akan bisa duduk begini. Indra cepat-cepat menggeleng. Jangan bilang begitu terus. Aku cuma kebetulan lewat. Bella menatapnya serius, matanya penuh ketulusan. Buatmu mungkin kebetulan, tapi buat aku, itu pertolongan besar. Aku nggak tahu gimana caranya balas kebaikanmu. Indra menunduk, menahan perasaan yang berdesir, lalu tertawa kecil. Kalau kamu sehat dan bisa terus berjuang, itu udah cukup. Itu balasan paling besar buatku. Namun rupanya, bagi Bella, ucapan terima kasih saja tak cukup. Ia menyimpan sesuatu, balasan yang tak pernah Indra duga. Keesokan paginya, dokter resmi mengizinkan Bella pulang. Indra datang, setia menemaninya.
Ia membawakan tas kecil milik Bella, sementara gadis itu berjalan pelan dengan senyum penuh syukur. Di depan pintu rumah sakit, Bella tiba-tiba berhenti. Ia menoleh, menatap Indra dalam-dalam. "Indra, sebelum kita pergi, aku mau ngomong sesuatu." Indra mengerutkan kening, bingung. "Ngomong apa?" Bella menarik napas panjang, lalu menatapnya dengan mata bening. "Aku nggak punya banyak yang bisa aku kasih ke kamu. Aku nggak kaya, aku nggak punya barang berharga. Tapi aku janji, aku nggak akan lupa sama kebaikanmu. Mulai hari ini, aku akan anggap kamu sebagai orang penting dalam hidupku." Indra terdiam. Ucapan sederhana itu menusuk hatinya lebih dalam daripada apapun. Ia tak menyangka, seseorang yang baru beberapa hari ia kenal bisa memberinya pengakuan sebesar itu. Suaranya tercekat, tak sanggup membalas, hanya matanya saja yang mampu menyampaikan kehangatan. Bella tersenyum. "Mulai sekarang, jangan anggap aku orang asing lagi. Ya, kalau kamu butuh teman cerita, datanglah padaku. Kalau kamu capek, cari aku. Aku ingin ada buatmu, sama seperti kamu ada buat aku." Indra menelan ludah. Kata-kata itu membuat dadanya sesak oleh haru. Ia tak pernah membayangkan niat kecil menolong orang asing bisa berubah menjadi ikatan tulus seperti ini. Mereka melangkah bersama, meninggalkan rumah sakit. Jalan sore terasa berbeda, lebih hangat. Bella beberapa kali tertawa kecil mendengar cerita Indra tentang kesehariannya di bengkel. Sebaliknya, Indra pun mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Bella bercerita tentang adiknya di kampung, tentang mimpinya agar sang adik bisa sekolah tinggi dan punya masa depan yang lebih baik. Sesampainya di depan kos sederhana berlantai 2, Bella kembali berhenti. Ia menatap Indra sambil menggenggam tasnya erat-erat. "Indra, sekali lagi terima kasih. Aku tahu, aku nggak bisa langsung balas semua kebaikanmu. Tapi aku janji, aku akan berusaha. Mungkin bukan dengan uang, bukan dengan barang, tapi dengan ketulusan." Indra tersenyum hangat. "Aku nggak minta apa-apa, Bella. Lihat kamu sehat aja, aku udah seneng." Wajah Bella memerah samar. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Kalau begitu, izinkan aku membalasmu dengan caraku. Aku ingin jadi temanmu, Indra. Bukan hanya untuk sekarang, tapi seterusnya." Indra terdiam. Dalam hatinya ia tahu inilah balasan yang paling berharga. Bukan materi, bukan ucapan, tapi sebuah ikatan. Ikatan yang lahir dari rasa syukur dan kepedulian. Hari itu mereka berpisah dengan senyum yang sama-sama tulus. Namun keduanya sadar, sejak saat itu hidup mereka tak lagi sama. Indra pulang dengan hati yang hangat, merasa menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Seseorang yang bisa menjadi bagian dari hidupnya. Sementara di kamar kos kecilnya, Bella menatap langit-langit sambil berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga ikatan itu sebaik mungkin. Siapa sangka, dari sebuah pertemuan tak terduga di jalan sepi, lahir sebuah hubungan yang jauh lebih dalam daripada sekadar rasa terima kasih. Hari-hari setelah Bella keluar dari rumah sakit pun menjadi babak baru. Setiap pulang kerja, langkah Indra entah bagaimana selalu mengarah ke kos Bella. Bukan karena kewajiban, tapi karena hatinya merasa tenang setiap kali melihat gadis itu. Bella pun menyambut dengan senang. Kadang mereka makan bersama di warung dekat kos, kadang hanya duduk di teras sambil berbincang ringan. Namun di balik obrolan sederhana itu, keduanya merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kedekatan yang tak mudah dijelaskan, sebuah rasa yang tumbuh perlahan, namun nyata. Malam itu, setelah menyantap pecel lele di warung sederhana langganan mereka, tiba-tiba Bella membuka suara. Dengan nada lirih, ia berkata, "Indra, pernah nggak kamu kepikiran? Kalau waktu itu kamu nggak lewat di jalan itu, mungkin aku nggak akan duduk di sini sekarang. Mungkin aku juga nggak akan bisa ketawa bareng kamu, kayak gini." Indra menoleh. Wajah Bella tampak begitu teduh di bawah temaram lampu jalan. Matanya berbinar, suaranya jujur dan penuh perasaan.
Indra sempat terdiam sebelum akhirnya menjawab pelan, "Mungkin memang sudah jalannya, Put. Tuhan yang ngatur semuanya. Aku juga bersyukur banget waktu itu aku ada di sana." Bella tersenyum. Senyum sederhana itu saja sudah cukup untuk membuat hati Indra terasa hangat. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin erat. Indra sering membantu Bella mengantarkan belanjaan, atau sekadar menemaninya membeli kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, Bella selalu ada ketika Indra butuh teman bicara setelah seharian bekerja di bengkel. Hingga suatu sore, di teras kos yang sepi dengan angin sore berhembus pelan, Bella memberanikan diri membuka rahasia hidupnya. "Indra, aku pengen cerita sesuatu. Sesuatu yang belum pernah aku bilang ke siapapun di kota ini," ucapnya hati-hati. Indra menoleh, tatapannya serius. "Cerita apa, Put?" Bella menarik napas panjang. "Aku ke kota ini buat bantu biaya sekolah adikku. Orang tuaku di kampung udah nggak sanggup lagi. Jadi aku kerja apa aja. Kadang jadi SPG, kadang bantu di warung. Tapi karena kecapekan, aku sering lupa jaga kesehatan. Sampai akhirnya aku pingsan di jalan itu." Indra mendengarkan setiap kata, merasakan betapa berat beban yang dipikul Bella. Di balik kelembutan wajahnya, ada keteguhan yang luar biasa. "Bella, kamu hebat," kata Indra lirih. "Aku nggak tahu banyak orang sekuat kamu. Kamu berjuang bukan buat dirimu sendiri, tapi juga buat keluargamu." Bella menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku cuman gak mau adikku berhenti sekolah. Aku ingin dia punya masa depan lebih baik." Indra tersenyum tipis. "Kalau gitu, mulai sekarang jangan tanggung semua sendirian. Kamu punya aku, Put. Mungkin aku gak bisa bantu banyak, tapi aku mau ada buat kamu." Air mata pun jatuh dari sudut mata Bella. Ia menutup wajahnya sejenak, lalu menatap Indra dengan mata berkilau. "Terima kasih, Indra. Aku nggak nyangka bisa ketemu orang sebaik kamu di kota ini." Sejak hari itu, ikatan mereka bukan lagi sekadar rasa terima kasih. Ada sesuatu yang tumbuh lebih dalam. Rasa percaya, rasa ingin saling menjaga. Indra pun sadar, Bella bukan hanya gadis yang dulu ia tolong di jalan. Ia kini sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian kecil semakin memperkuat hubungan mereka. Saat Indra jatuh sakit karena kehujanan di bengkel, Bella datang menjenguk ke kontrakannya. Ia membawa bubur hangat dan obat. "Sekarang gantian aku yang jaga kamu," katanya sambil meletakkan mangkuk di meja. Indra terharu. Meski tubuhnya lemah, hatinya terasa begitu hangat. "Bella, kamu nggak harus repot-repot begini." Bella menggeleng, senyumnya tulus. "Buat aku, ini bukan repot. Ini balasan kecil dari apa yang kamu lakuin buat aku dulu." Indra hanya bisa tersenyum. Ia tahu, balasan terbesar bukan bubur atau obat itu, melainkan ketulusan dan kehadiran Bella di saat ia benar-benar membutuhkan. Hari-hari terus berjalan. Mereka semakin sering bersama, semakin mengenal satu sama lain. Hingga suatu malam, di taman kota yang hening, Indra memberanikan diri berkata, "Bella, aku nggak tahu apa kamu ngerasain hal yang sama. Tapi aku bersyukur banget bisa kenal kamu. Aku nggak mau kehilanganmu." Bella menatapnya lama. Senyum kecil menghiasi wajahnya sebelum ia menjawab pelan, "Aku juga, Indra. Awalnya aku pikir kamu cuman orang asing yang nolong aku. Tapi ternyata kamu lebih dari itu." Hening pun menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Namun, hening itu bukanlah kekosongan, melainkan kehangatan. Malam itu mereka sama-sama menyadari, pertemuan mereka bukan sekadar kebetulan. Ini bukan hanya kisah seorang pria yang menemukan gadis pingsan di jalan. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan dua hati yang dipertemukan di waktu yang paling tepat. Benar-benar nggak nyangka, teman-teman. Dari sebuah pertemuan kecil, ternyata bisa tumbuh cinta yang begitu besar. Dari niat tulus menolong, Indra justru mendapat balasan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kalau menurut kalian, apa ini yang disebut takdir? Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.
Sampai jumpa di cerita berikutnya.